Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya dengan Diana Zaini. Kita lanjutkan mata kuliah pengetahuan hukum bisnis dengan materi organisasi internasional di bidang ekonomi dan perdagangan. Nah, bicara organisasi internasional, ini kenapa kita kaitkan dengan pengetahuan hukum bisnis? Bahwa dalam masa globalisasi saat ini, di era modernisasi saat ini, di era digitalisasi saat ini, seperti yang saya sudah jelaskan di minggu awal, di materi awal, bahwa kita hidup dalam borderless world, tanpa batas atau dunia tanpa batas, di mana suatu negara tidak bisa lagi melakukan kehidupan atau kegiatan perekonomian yang hanya mengandalkan di negara tersebut. Setiap negara harus akan saling berhubungan satu sama lain atau dengan negara lainnya yang tidak mungkin terputus, dan ini akan terus-menerus untuk mendapatkan devisa negara. Kenapa? Karena salah satu sumber devisa negara terbesar selain pajak di Indonesia adalah dari penghasilan transaksi perdagangan internasional. Nah, diperlukannya untuk masyarakat saat ini, masyarakat modern di setiap negara, itu dengan adanya borderless world, itu adanya organisasi internasional yang sebagaimana sudah kita ketahui bahwa ada PBB. PBB ini adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengakomodir seluruh negara di dunia yang menjadi anggota, dan bidang-bidangnya masing-masing diatur juga di dalam organisasi internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagaimana di dalam pasal 57 Piagam PBB, syarat-syarat untuk menjadi organisasi internasional itu antara lain, yang pertama, didirikan oleh negara-negara sebagai anggotanya. Yang kedua, adanya suatu agreement atau perjanjian di antara negara-negara anggota. Yang ketiga, dia mempunyai tanggung jawab internasional sesuai dengan anggaran dasar. Dan yang keempat, dalam afiliasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apa itu pengertian organisasi ekonomi internasional? Adalah suatu perhimpunan negara-negara yang dibentuk oleh negara-negara melalui suatu perjanjian, tadi melalui suatu agreement ya, memiliki organ-organ yang tetap, ada organ-organnya, kemudian memiliki kuasa dan fungsi otonom, serta memiliki tujuan ekonomi bersama yang akan dicapai oleh negara-negara sebagai anggota dengan bekerja sama di antara negara-negara anggota tersebut. Oleh karenanya, karena terdiri dari negara-negara di alam organisasi internasional ini, anggota-anggotanya adalah negara-negara, maka organisasi internasional ini dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional, ya, yang mempunyai konsekuensi luas dalam hubungan internasional. Ini yang perlu saudara ketahui. Nah, sebagai subjek hukum internasional, kemungkinan maka organisasi internasional ini berfungsi sebagai kesatuan hukum dalam lingkup internasional, dan organisasi internasional harus mampu menjadi dan mengikuti menjadi peserta dalam perjanjian internasional, dan dapat memberikan perlindungan hukum kepada anggotanya dan kepada pegawai-pegawainya. Nah, yang pertama, organ-organ di dalam, kita akan membahas organisasi internasional yang paling besar di dunia, itu PBB. Yang pertama itu organnya antara lain ada ECOSOC, Economic and Social, Dewan Ekonomi Sosial di PBB. ECOSOC ini merupakan Dewan Ekonomi Sosial PBB yang saat ini sudah begitu besar dan sudah mempunyai anggota lebih dari 50 negara di dunia. Dan kemudian Dewan ECOSOC ini adalah tujuannya untuk membantu ekonomi dan sosial dari negara-negara anggotanya yang tertimpa satu permasalahan ekonomi. Kemudian yang kedua ada UNCTAD. UNCTAD ini the United Nations Conference Trade and Development, konferensi PBB mengenai perdagangan dan pembangunan di dunia. Nah, ini didirikan tujuannya memajukan perdagangan internasional khususnya untuk negara-negara yang sedang berkembang, dengan maksud untuk meningkatkan pembangunan perekonomian suatu negara tersebut. Nah, badan ini kemudian akan merumuskan prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan, membuat usulan-usulan, dan meninjau serta memajukan koreksi kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga lainnya yang masuk dalam lingkup PBB. Nah, di dalam UNCTAD ini sudah terlingkup atau tercakup anggotanya adalah lebih dari 190 negara di dunia. Nah, yang ketiga, ini yang paling terkenal, organ yang terkenal ini adalah IMF, International Monetary Fund. International Monetary Fund ini pada tahun 1994 terselenggara berkat adanya Bretton Woods Conference yang mempunyai tugas menciptakan konsep ekonomi secara global atau to create a global economic framework, ya, dan usaha-usaha untuk mengurangi tarif dan kendala-kendala lain dalam perdagangan internasional, yang kemudian lahirlah yang namanya IMF atau International Monetary Funds, ya. International Monetary Funds ini dan IBRD atau the International Bank of Reconstruction and Development yang lebih populer kita sebut dengan World Bank. Nah, antara IMF dan World Bank atau IBRD ini merupakan lembaga organisasi internasional yang concern
dengan masalah-masalah bidang ekonomi, keuangan, pembangunan. Jadi IMF juga merupakan lembaga keuangan internasional dan ini berdiri sebenarnya dalam rangka mencegah terulangnya krisis moneter di tahun 1930-an di negara United States of America atau USA ya. Nah, fungsinya menetapkan kerangka bagi suatu sistem pembayaran multilateral dan mekanisme untuk mencegah fluktuasi tukar-menukar mata uang dan memberikan pinjaman-pinjaman jangka pendek dan menengah kepada negara-negara yang membutuhkan serta membangun dan mengembangkan aturan-aturan bagi negara-negara mengenai moneter internasional. Nah, IMF kemudian menetapkan syarat-syarat untuk menjadi anggota. Yang pertama, negara yang bersangkutan harus mampu melaksanakan hubungan luar negeri. Yang kedua, negara yang bersangkutan harus mampu serta berkehendak untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota IMF dengan tidak melihat tingkat perekonomian suatu negara. Sampai saat ini sudah lebih dari 160 negara yang menjadi anggota dari IMF. Oke, setelah materi ini selesai, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nanti akan saya lanjutkan ke materi berikutnya.